Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Condo Birowo. Dalam seri ke-639 ini, dengan para pemain, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Lohgawi, Arya sebagai Wong Panambas, Endang sebagai Kang Iro, Tata dan Asharis sebagai penduduk, dan Asti Suhastra, pengantara cerita. Suara auman singa liar padang karautan dari kejauhan itu sempat menarik perhatian Brahmana Lohgawi. Namun kemungkinan Wong Panampas dengan ceritanya jauh lebih menarik perhatian Brahmana Lohgawi. Maka demikianlah Brahmana Lohgawi mengikuti Wong Panambas yang mengajaknya menjelajah ke masa silam.
namanya aib. Padukuhan kita telah dicemari oleh aib. Sepanjang ingatanku, baru kali ini hal semacam ini terjadi di dukuh kita ini. Tetapi bagaimana caranya? Mendapatkan keterangan siapa yang melakukannya. Tanyai, ia harus ditanyai. Ia harus mengatakan siapa lelaki yang telah menjamahnya. Ken Endo, katakan siapa lelaki yang telah menjamahmu hingga kau hamil seperti itu. Katakan, kami nanti akan memaksanya untuk mengawinimu meski ia telah beristri 4 kali pun. Katakan Ken Endo. Iya, jawablah Ken Endo. Jangan hanya diam saja. Jawab. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. Apa artinya itu, Ken Indol? Ayo, sebutkan sebuah nama. Sebut sebuah nama. Siapa laki-laki yang telah melakukan perbuatan itu? Siapa? Iya, cepat. Katakan, Ken Indol. Siapa? Apa jawabannya itu? Ada yang tahu apa yang dimaksudkannya? Aku tidak tahu. Kita harus menemukan lelaki yang tidak bertanggung jawab itu dan telah menyabahnya. Kita paksa lelaki itu untuk mengawininya. Iya, aku sependapat. Akan tetapi caranya bagaimana? Kau melihat sendiri apa yang diucapkan Ken Indo. Tidak jelas dan malah membuat kepalaku pening, membuatku bingung. Itulah awal cerita yang ingin aku paparkan, Brahmana Lokau. Sebuah pedukuhan kecil yang terletak tidak jauh dari padang Karawakan dikejutkan oleh kehamilan seorang gadis bisu yang bernama Ken Indo. Sulit bagi para pinisepuh pedukuhan itu untuk menyibak rahasia yang menyelimuti kehamilan gadis itu, justru karena cacat bisu yang dideritanya. Kalau saja Ken Indo yang tidak mempunyai keluarga, ayah atau ibu itu bisa berbicara, ya, mungkin dia bisa mengatakan siapa lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Lalu bagaimana kita, nak? Hari demi hari berlalu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Ken Indo, gadis bisu itu belum ditemukan. Hingga kemudian diambil sebuah kesepakatan. Apa yang dialami Ken Indok itu tentu buah perbuatannya dengan seekor beruk. Seekor beruk sejenis kera? Iya. Aneh sekali. Aneh. Mengapa penduduk bisa menarik kesimpulan demikian? Karena Ken Indok itu memelihara seekor beruk jantan. Kera besar yang setiap hari selalu bersamanya. Beruk yang dengan sigap menjalankan perintah Ken Indok untuk membersihkan kutu di kepalanya. Maka beruk itulah yang harus bertanggung jawab. Aneh. Sungguh aneh sekali. Kejadian itu benar-benar aneh. Seekor beruk, sejenis kera. Bagaimana binatang itu bisa dituduh menghamili orang? Apakah pada kenyataannya benar beruk itu yang telah melakukan perbuatan itu, Kisanak Wong Panambas? Brahmana Logawe tentu mengetahui jawab. Hari-hari telah lewat, tetapi kita masih belum juga berhasil menemukan siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Pedukuhan ini benar-benar akan menjadi pedukuhan yang cemar, juga cengkar. Berbagai penyakit akan muncul, dan kita semua yang akan terkena getahnya. Ya, habis bagaimana? Ken Indok itu bisu. Apa yang diucapkannya kita tidak tahu, tidak jelas. Apa kita akan sembarangan menunjuk? Aku justru mempunyai sebuah dugaan yang paling tepat dan masuk akal. Dugaan apa itu? Kalian perhatikan, dengan siapa Ken Indok itu setiap hari bergaul? Aku tidak melihat ia bergaul dengan siapapun. Bukankah selama ini setiap orang menjauhinya karena ia bisu?
Kau kurang cermat memperhatikan dengan siapa Ken Endok itu bergaul. Dengan beruk piaranya itu. Nah, Maksudmu apa? ya barangkali beruk itu yang melakukannya. Wah, ngawur. Beruk itu kan seekor kera. Ia binatang, bukan manusia. Mengapa kau bisa membuat kesimpulan sembarangan seperti itu? Pikirlah dengan tenang. Beruk itu meski seekor binatang, akan tetapi nalurinya seperti manusia. Seperti kau. Bukankah ia jenis jantan? Gila. Aku tidak bisa menerima kesimpulan seperti itu. Baiklah. Kalau kau tidak bisa menerima kesimpulan itu, lalu kesimpulan mana yang paling sesuai? Apakah ada di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini yang telah melakukannya? Aku? Kau? Atau barangkali kau? Wah, betul itu. Nah, bagaimana? Masuk akalkah kita melakukannya? Kita menodai gadis itu, gadis bisu, gadis yang patut dikasihani. Di lain pihak, kita jijik kepadanya. Nah, masuk akalkah di antara kita ada yang berminat pada gadis bisu itu? Ayo, jawab. Siapa yang bisa membantah kata-kataku ini? Jawablah. Suasana kemudian menjadi hening, bagaikan dipeluk oleh sebuah pesona luar biasa. Semua orang yang hadir di pendopo padukuhan itu mengangguk-anggukan kepala sebagai suatu gambaran kesepakatan. Kesimpulan itulah yang paling dekat dan masuk akal. Bagaimana? Aku sependapat denganmu, Kakang. Aku merasa kesimpulan itulah yang masuk akal. Aku melihat setiap hari Ken Endok itu bergaul dengan binatang piaraannya itu. Ya, seperti itu. Meski Brok itu binatang, tetapi, ya siapa tahu Ken Endok telah mengajarinya. Nah, saudara-saudara. Apakah kita setuju dengan kesimpulan itu? Sekali lagi. Bagaimana pendapatmu, Brahmana Lokawi? Sebuah kesimpulan yang salah kaprah di sana. Bisa pula disebut sebuah lelucon? Lelucon yang memelas, ataukah lelucon yang rasanya tidak tega untuk disebut lucu? Bagaimana kelanjutan dari kisah itu, Kisana? Baiklah, aku akan melanjutkan kisah itu. Saudara-saudara semuanya, kita semua akhirnya telah menemukan siapa yang telah melakukan perbuatan yang kurang terpuji itu. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Beruk itu ternyata mempunyai kelakuan yang buruk. Dengan demikian, ia bisa menjadi sumber bahaya. Bisa jadi gadis-gadis lain nantinya akan menjadi korbannya. Bisa jadi anakku, bisa jadi anak kalian. Beruk tidak mengenal cantik dan jelek. Bahkan mungkin nenek-nenek pun disergapnya. Aku usulkan, binatang tidak tahu diri itu lebih baik dibunuh saja. Ya, aku setuju. Dibunuh saja. Nah, saudara-saudara, itulah kesimpulan yang paling sesuai. Beruk yang berderajat binatang dan tidak tahu diri itu harus kita habisi. Kita bunuh saja. Tunggu dulu kawan. Aku kurang sependapat dengan gagasanmu itu. Mengapa? Mengapa tidak sependapat?
Kalau beruk itu kita bunuh, lalu bagaimana dengan Ken Endok? Apakah kalian tidak merasa kasihan kepadanya? Perasaan Ken Endok itu pasti berantakan melihat ayah dari bayi yang dikandungnya kalian bunuh beramai-ramai. Hah? Bagaimana? Sebab bagaimanapun juga, penilaian kalian semuanya atas kera itu. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kera itu yang menyebabkan Ken Endok sekarang hamil. Jika kita bunuh beruk itu, lalu siapa yang siap menggantikannya untuk menjadi suami Ken Endok? Siapa? Hah? Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, aku tidak sependapat jika beruk itu dibunuh. Kasihan Ken Endok, kasihan pula anak yang dikandungnya. Kalau begitu, kita apakan? Apa yang kita berbuat? Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita untuk beradab, untuk menggunakan tatanan, untuk tepos liro, untuk menghormati, untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Nah, bukankah tempat yang seharusnya adalah beruk dan Ken Endok itu harus kita kirim ke pelaminan? Kita adakan upacara selamatan untuk perkawinan mereka. Hah? Bagaimana? Setuju? Demikianlah Brahmana Lokawe. Semua orang di kampung itu kemudian sepakat untuk mengawinkan Ken Endok dengan beruk piaraannya. Sebuah perkawinan yang aneh. Karena baru kali ini terjadi, seorang manusia dikawinkan dengan binatang. Ken Endok, meski bisu akan tetapi ia mempunyai perasaan. Rupanya Ken Endok itu merasakan ada sesuatu yang tidak patut, tidak pada tempatnya. Ken Endok meronta, tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk? Memaksanya. Dan kera itu? Namanya juga binatang. Ia panik dan kemudian lari memanjat pohon yang tinggi. Tidak mau turun, dia nangkring di ujung pohon kluwih. Wah, bagaimana ini? Pengantin laki-laki kok naik ke pohon kluwih yang sedemikian tingginya seperti itu. Kera bodoh, kami tidak bermaksud buruk padamu. Ayo, turunlah, turun. Kau akan kami kawinkan dengan Ken Endok. Turunlah. Turunlah! Ayo turun! Sial, dia malah mengejek kita. Ayo turun. Hei, turun. Kau akan kami dandani menjadi temanten pria. Ayo, turunlah. Turun. Tidak perlu takut. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kau malah akan dapat istri. Sudah, kita tebang saja pohon kluwih ini supaya ia mau turun. Ambil kapaku. Maka demikianlah pohon kluwih di pekarangan itu kemudian ditebang. Salah seorang penduduk mengayunkan kapaknya pada pangkal pohon. Ayunan kapak itu membuat dedaunan pohon kluwih yang tinggi sekali itu bergetar, apalagi ketika luka pada pohon itu semakin dalam. Kera yang tidak tahu bahaya membayanginya itu tersenyum-senyum, menjepik-jepikkan mulutnya, nyiwi-iwi dan menggaruk-garuk pantatnya. Ayo menjauh. Nanti kejatuhan pohon menyingkir jauh. Ayo menyingkir. Demikianlah Brahmana Lokawe.
Salah seorang penduduk itu mengayunkan kapaknya berulang-ulang dengan maksud memaksa kera itu untuk turun dan akan ditangkap beramai-ramai dan dipaksa naik ke pelaminan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh siapapun. Oh, apakah yang terjadi itu, Kisanak? Pohon itu roboh. Kera itu bagaikan dilecutkan ke permukaan tanah. Tidak perlu menggeliat. Kera itu mati. Dada Brahmana Loh Gawe berdesir amat tajam, serasa sesuatu menggores dengan kasar ke permukaan hatinya. Brahmana Loh Gawe seolah melihat betapa pohon kluwih yang tinggi ditebang. Pohon itu kemudian roboh, merencah tubuh seekor kera yang tidak bersalah. Loh Gawe seperti melihat kera itu masih sempat membuka matanya sekejap untuk kemudian mati. Wah, tidak bergerak. Hah? Kera itu mati. Hah? Mati? Iya, mati. Waduh, bagaimana ini? Mati. Kera itu mati. Sudah tidak bernafas. Ada darah keluar dari mulutnya. Kau yang bersalah, kau yang punya gagasan menebang pohon kluwih itu. Kau yang membunuhnya. Wah, aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau sendiri? Mengapa kau tadi diam? Tidak mencegah aku menebang pohon ini? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang yang berada di tempat itu terkunci mulutnya. Rasa bersalah datangnya selalu terlambat. Salah seorang di antara mereka tidak mampu melihat kenyataan, segera pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dilakukannya itu kemudian diikuti oleh yang lain, diikuti lagi oleh yang lain lagi. Satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Memelah sekali, Kisanak. Kasihan sekali nasib Ken Endok. Barangkali kera peliharaan itu adalah sosok yang paling erat dan akrab dengan dirinya. Ya, binatang itu mati. Ken Endok tentu merasa sangat kehilangan. Benar, Brahmana Loh Gawe. Lalu bagaimana kelanjutannya, Kisanak? Ken Endok itu tidak mampu menahan kesedihannya. Ia pun pergi meninggalkan padukuhan yang tidak akrab dan ramah kepadanya, memasuki padang karautan untuk melahirkan anaknya di sana. Ken Arok? Ya, benar. Sudah aku duga. Sejak itulah, padang karautan berpenghuni. Dan orang yang berani serta sanggup menjadi penghuni padang karautan adalah orang yang tidak waras. Namun sementara itu, ada seorang yang kemudian merasa bersalah. Hari-harinya dihantui oleh kegelisahan. Oh, kenapa, Kisanak? Orang itu adalah salah satu di antara penduduk yang telah mengambil kesimpulan bahwa yang menghamili perempuan bisu itu beruk piaraannya. Ia merasa bersalah. Brahmana Loh Gawe bisa menerka kenapa. Ya, orang yang gelisah itulah yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Benar, Brahmana Loh Gawe. Orang yang gelisah itu adalah salah satu penduduk yang sebenarnya menghamili Ken Endok. Orang itu adalah aku. Brahmana Loh Gawe terkejut. Justru karena itu ia terdiam tidak bisa mengucap apapun. Brahmana Loh Gawe mengangguk-anggukan kepala. Brahmana Loh Gawe memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna apa yang diucapkan Wong Panambas. Ada kebimbangan yang sangat pekat dan kental untuk mempercayai pengakuan orang itu. Apalagi jika Loh Gawe teringat pada ucapan sebelumnya, bahwa dia telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Orang yang mengaku sudah mati itu kini bercakap-cakap dengannya.
Apa yang bergolak di dalam hatimu, Brahmana Loh Gawe? Hal yang mengejutkan sekali, Kisana. Rasa bersalah yang terpendam bertahun-tahun itulah yang membuatku tidak tahan lagi. Aku merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana keadaan Ken Endok yang bersembunyi di padang karautan. Ternyata telah terjadi sesuatu pada Ken Endok yang lama sekali tidak menampakkan diri. Dia mati. Yang aku temukan kala itu adalah seorang remaja. Remaja itulah perampok kecil atau pencuri yang selama ini diburu-buru oleh penduduk. Lalu apa yang Kisanak lakukan? Siapa kau? Namaku Penambas, Adik. Kaukah anak Ken Endok yang tinggal di padang ini? Ya, aku anak Endok. Siapa namamu? Peduli setan dengan nama. Aku tidak punya nama. Maukah aku beri nama? Kau akan memberiku nama. Aku beri kau nama Ken Aro. Pakailah nama itu kalau kau mau. Ken Aro? Iya. Hei, mengapa kau beri aku nama? Karena akulah ayahnya. Kau ayahku? Iya. Kau ayahku? Benar Ken Aro? Kau ayahku? Iya. Mengapa kau bisa mengatakan kau adalah ayahku? Mengapa? Katakan, mengapa kau mengaku ayahku? Aku... Ibu, aku tidak perlu mencarinya. Orang itu telah datang sendiri kemari. Sekarang, saksikan ibu. Aku akan membunuhnya. Jangan! Apa yang terjadi? Ken Arok itu membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya? Iya. Akan tetapi Kisanak masih hidup. Kisanak sekarang berada di sini, berbincang-bincang denganku. Apakah Brahmana Loh Gawe merasa berbicara dengan orang yang masih hidup? Aku mohon diri, Brahmana. Aku harus segera pergi. Brahmana Loh Gawe itu terpaku di tempatnya. Wong Panambas melangkah perlahan meninggalkannya, menyibak tingginya padang ilalang, semakin ke tengah menuju ke padang karautan, untuk kemudian lenyap, tidak terlihat lagi. Brahmana Loh Gawe mengusap peluh yang tiba-tiba mengembun di lehernya. Sedang bermimpikah aku? Sedang tidurkah aku ini? Brahmana Loh Gawe mencubit lengannya sendiri, dirasakan sakit. Brahmana Loh Gawe meyakini apa yang terjadi itu memang benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. Brahmana Loh Gawe memandang ke arah Wong Panambas menghilang, namun yang dicarinya benar-benar telah raib. Kakang, Ada apa, Nyai? aku melihat seseorang datang kemari. Nampaknya ia bukan penduduk padukuhan kita, Kakang. Kiai Paraji Gading kah? Bukan Kiai Paraji Gading. Menilik pakaian yang dikenakannya, ia seorang Brahmana, Kakang. Brahmana? Iya, cepat, Kakang. Dengan tergopoh-gopoh, Kiai dan Nyai Jayeng yang bertempat tinggal terpencil di sisi barat padang karautan itu menyongsong kehadiran Brahmana Loh Gawe. Suami istri itu segera memberikan penghormatan sebagaimana layaknya penghormatan yang diberikan kepada seorang Brahmana. Kehadiran seorang Brahmana di rumahnya bagi Kiai dan Nyai Jayeng merupakan sebuah berkah dan anugerah yang tiada ternilai.
Selamat datang di gubuk kami, Bapak. Izinkanlah aku memperkenalkan diri. Namaku Kiai Jayeng, dan ini istriku. Dan kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama Bapak Brahmana? Namaku Logawe Kisanak. Janganlah Kisanak bertanya dari mana aku berasal. Karena aku tidak mempunyai rumah tinggal. Aku hanya mengikuti kemana gerak kakiku. Kesanalah aku berjalan. Oh, iya. Bolehkah aku mendapatkan keterangan dari Kisanak? Apakah nama padang ilalang yang luas di sebelah sana itu? Oh, itu padang karautan, Bapak. Semalam aku merasa jantungku hampir saja terlepas dari dada ketika mendengar suara seekor singa mengaum. Suaranya benar-benar mengerikan. Debar jantungku seolah masih terasa hingga sekarang ini. Nampaknya padang itu dihuni oleh binatang buas. Mengapa Kisanak berani tinggal di tempat ini? Apakah tidak merasa takut dengan binatang buas itu? Tidak, Bapak. Kami di sini tidak merasa takut, karena singa yang terdengar mengaum itu tidak pernah mengganggu kami, Pak. Oh, singa binatang yang buas. Lalu mengapa Kisanak bisa mengatakan binatang itu tidak mengganggu? Sekarang mungkin tidak atau belum. Tetapi bagaimana dengan lain waktu? Yang mengaum itu bukan singa, Bapak. Shh, Nyai. Kita berhadapan dengan seorang Brahmana, Kakang. Apakah kita harus menutup-nutupi? Nyai mengatakan yang terdengar mengaum itu bukan suara binatang. Lalu suara apa? Yang mengaum itu suara manusia, Bapak. Brahmana Logawe yang sebenarnya telah mengetahui apa yang terjadi itu mengerutkan keningnya, berpura-pura heran atas keterangan yang didapatnya. Kiai Jayeng sebenarnya menyesalkan istrinya yang menceritakan apa yang terjadi di tengah padang itu kepada pendatang yang belum dikenalnya, meski pendatang itu adalah seorang Brahmana. Nah, apa yang akan dilakukan Brahmana Logawe? Bagaimana dengan Ken Arok yang mesubrata di padang karautan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.